Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai? Berhubung masih kondisi kita tidak bisa bertatap muka, jadi Bapak memberikan materi berupa video ini. Nah, untuk awal perjumpaan kita di kelas 3, sebetulnya bukan materi yang harusnya Bapak berikan hari ini, tapi karena kita tidak bisa tatap muka, jadi kita pilih materi yang sesuai dan bisa mudah dimengerti. Materi yang akan kita bahas di perjumpaan kita hari ini yaitu mengenai bab peluang. Nah, walaupun judulnya ini peluang, tapi bahasan peluang ini akan dibahas di akhir bab ini. Ada prasyarat untuk pelajaran peluang ini, artinya kemampuan dasar yang harus kalian penuhi untuk bisa menyelesaikan permasalahan peluang, yaitu syaratnya itu kalian harus menguasai yang disebut kaidah pencacahan. Nah, inilah dasar untuk materi peluang yang akan kita pelajari. Nah, mudah-mudahan di video ini Bapak bisa dengan jelas memaparkan apa itu kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri diartikan sebagai aturan untuk mencari banyaknya kejadian dalam suatu percobaan. Nah, di sini akan Bapak garis bawahi banyaknya kejadian dalam suatu percobaan. Artinya kaidah pencacahan ini setelah kalian menguasai, itu diperuntukkan untuk mencari banyaknya kejadian dalam suatu percobaan. Seperti apa contohnya nih? Contoh paling mudah aja. Misalkan seseorang kita sebut namanya Budi, ingin berangkat ke sekolah yang bersekolah di Bakti Medika Cianjur atau kita singkat BMC. Nah, misalkan ini rumah si Budi. Nah, maka kalau ditanya berapa banyak sih kejadian kalau si Budi nyampe ke sekolah, ini sekolah, maka menurut aturan kaidah pencacahan, kalian harus menghitung banyaknya kejadian atau banyaknya jalan supaya si Budi ini dari rumah nyampe ke sekolah. Bisa saja si Budi itu karena ini jalan kaki, ini kejadian yang pertama. Bisa saja si Budi itu naik motor, kejadian kedua. Bisa saja si Budi itu naik mobil, misalkan naik angkot. Bisa saja si Budi itu naik kapal. Wah, piraku naik kapal ti imah ka sekolah. Yang namanya aturan kaidah pencacahan itu, kita harus menghitung banyaknya kejadian yang memungkinkan terjadi dalam suatu percobaan. Di sini percobaannya berangkat ke sekolah. Nah, dalam matematika, masuk akal ataupun tidak masuk akal, kejadian itu harus dihitung. Seperti yang tadi Bapak contohkan, namanya si Budi ke sekolah piraku naik kapal, gitu kan. Tapi yang namanya kejadian percobaan dalam menghitung banyaknya kejadian, masuk akal atau tidak masuk akalnya suatu kejadian tersebut di dalam matematika itu harus dihitung.
Itu contohnya. Sampai sini dulu bisa dipahami ya. Nah, contoh kedua supaya lebih dimengerti. Nah, misalkan Bapak punya himpunan yang terdiri dari huruf A, huruf B, huruf C. Dari himpunan ini Bapak ingin membuat pasangan dua huruf. Pasangan dua huruf. Nah, berarti kalau mengacu pada kaidah pencacahan, ada berapa kejadian sih? Supaya dari himpunan 3 huruf ini dibentuk menjadi pasangan 2 huruf. Nah, berarti percobaannya mana? Percobaan membuat pasangan 2 huruf. Ya, mau tidak mau kita harus memasangkan. Berarti kemungkinan kejadian yang pertama bisa saja si A dipasangkan dengan si B. Berarti menjadi pasangan 2 huruf. Kemungkinan kedua kejadiannya bisa saja si A dengan si C. Pasangan 2 huruf. Bisa saja si B dengan si C. Bisa saja kejadian yang lainnya itu apalagi ya? Bisa saja B dengan A. Nah, di sini ada 2 anggota yang sama, kejadian pertama dengan kejadian keempat, A dengan B, B dengan A. Apakah sama? Nah, hasil menunjukkan A, B dengan BA itu 2 kejadian yang berbeda. Maka di dalam kaidah pencacahan itu pun harus dihitung. Oke, ada lagi. C dengan A. Nah, pasangan 2 huruf. C dengan A. Ada lagi. C dengan B. CB. Ada lagi dari kejadian ini? Mencari banyaknya kejadian, kita bisa saja menemukan A dengan A. Jadi A. Ini pasangan 2 huruf juga. Bisa saja kejadian yang lainnya itu ada lagi B dengan B. Jadi BB. Bisa saja kejadian yang lainnya itu C dengan C. Jadi kesimpulannya ada berapa kejadian kalau 3 huruf ini mau dipasangkan menjadi 2 huruf. Ya tentu saja kita harus menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kejadian. Nah, inilah dasar kaidah pencacahan. Sampai sini dulu, kalau ada pertanyaan silahkan voice note di WA. Nanti Bapak akan kirim nomor Bapak, WA Bapak, dan silahkan kalau ada pertanyaan voice note saja ke nomor Bapak. Oke, lanjut. Kita akan membentuk lagi contoh kaidah pencacahan lagi. Masuk ke materi matematikanya, biasanya sok biar lamun berupa angka. Contoh lain kaidah pencacahan. Di sini mohon maaf goyang kameranya karena tidak ada yang megang. Contoh yang ketiga. Misalkan Bapak punya himpunan bilangan. Kalau bilangan sok clear Kak Hili. Bilangannya itu 7 dengan 8 anggotanya. Nah, tambah satu lagi atau dengan 6. 6, 7, 8. Dari 3 angka ini Bapak akan membentuk bilangan 2 angka. Nah,
Berarti kalau kita mengacu pada materi tadi, kaidah pencacahan, kita akan menghitung berapa banyak kejadian atau angka yang terbentuk. Nah, percobaannya yang mana? Membentuk bilangan 2 angka. Ada berapa kejadian? Ya, seperti yang tadi. Kalau kita mengacu pada kaidah pencacahan, kita harus menghitung satu persatu bilangan yang terbentuk. Misalkan 6 dengan 7 menjadi 6, 7, 2 angka. Karena di sini memintanya percobaannya membentuk bilangan 2 angka. Bisa saja 6 dengan 8, 6, 8. Bisa saja 7 dengan 8, 7, 8. Bisa saja 7 dengan 6, 7, 6. Bisa saja 8 dengan 6, 8, 6. Bisa saja 8 dengan 7, 8, 7. Bilangan yang terbentuk seperti ini. Ada lagi yang lain? Ada. Bisa saja 6 dengan 6, karena di sini tidak ada syarat bilangannya harus berbeda ataupun apa. Yang jelas dalam percobaan ini bilangannya itu harus 2 angka. Berarti 6 dengan 6 juga masuk 2 angka, menjadi 6, 6. 7 dengan 7, 7, 7. 8 dengan 8, 8, 8. Jadi ada berapa kejadian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kejadian. Nah, di sini syarat dasar untuk peluang, kita tidak akan ditanyakan kejadiannya berapa, yang mana saja, apa saja kejadiannya. Tapi yang jelas banyaknya kejadian. Banyaknya kejadian. Tidak ditanyakan 9 kejadiannya, 9-nya yang mana saja, tidak. Tapi berapa banyak kejadiannya? Ada 9 kejadian. Nah, sekali lagi, kaidah pencacahan yang tadi, kaidah pencacahan adalah aturan untuk mencari banyaknya kejadian dalam suatu percobaan. Nah, banyaknya kejadian hasilnya itu selalu bilangan bulat. Selalu bilangan bulat. 9, 8, 7, dan lain sebagainya. Tidak berupa pecahan ataupun desimal. Tidak ada kejadian berapa? 1/4, tidak. Tapi kejadian itu berapa kali? 9, 7, 8, dan seterusnya. Jelas sampai sini. Nah, masalah akan muncul jika anggota dalam suatu percobaan atau himpunan anggotanya lebih banyak. Masalah akan muncul. Contoh kasusnya seperti ini. Oke. Nah, masalah akan muncul jika dalam anggota suatu percobaan jumlahnya banyak. Misalkan dari 10 orang siswa yang ada di kelas 12, anggap contoh ya ini perawat A. Dari 10 orang siswa kelas 12 perawat A akan dipilih KM, wakil, dan bendahara. Berapa banyak kejadian yang mungkin terjadi? Dalam percobaan tersebut. Nah, di sini muncul kendala. Dari 10 orang siswa akan dipilih KM, wakil KM, bendahara. Berapa banyak kejadian yang mungkin terjadi? Nah, ini merupakan soal contoh kaidah pencacahan juga. Kalau mengacu pada aturan kaidah pencacahan, berarti kita harus memasangkan KM-nya siapa, wakilnya siapa, bendaharanya siapa dari 10 orang tersebut.
Kita akan coba. Nah, di sini berarti jawab mungkin saja kalau misalkan 10 orang itu teh anggap saja si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, si I, si J. Anggap 10 orang itu seperti itu. Kalian harus memasangkan yang pertama KM, wakil KM, dan bendahara. Misalkan KM si A, wakilnya si B, bendaharanya si C. Ini kejadian yang pertama. Bisa saja KM-nya si A, wakilnya si B, bendaharanya si D. Ini kedua. Bisa saja si A KM, wakil si B, si E, dan seterusnya. Ini 3. Ada berapa? Belum lagi nanti si B KM, wakilnya si C, mungkin saja si D. Ini akan memerlukan waktu. Kalau ditanya berapa banyak kejadiannya, maka aturan kaidah pencacahan ini terciptalah yang disebut dibagi 3 aturan kaidah pencacahan ini. Kaidah pencacahan ini terbagi menjadi 3 karena kalau memasangkan satu-satu itu akan memerlukan waktu dan dibutuhkan ketelitian, sehingga kaidah pencacahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Yang kedua, permutasi. Dan yang ketiga, kombinasi. Inilah ketiga materi yang harus kalian kuasai. Ketiga materi ini, aturan pengisian tempat, permutasi, dengan kombinasi, tujuannya sama, yaitu mencari banyaknya kejadian. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Kalau 10 orang siswa, kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya aturan pengisian tempat ya. Yang pertama, aturan pengisian tempat. Seperti apa sih mekanismenya atau cara menyelesaikan mencari banyaknya kejadian dengan aturan pengisian tempat? Nah, di atas kita lihat dari 10 orang siswa akan dipilih KM, wakil, dengan bendahara. Kalau permasalahan ini diselesaikan dengan aturan pengisian tempat, nah, kita harus lihat dulu dalam percobaan ini berapa orang yang terlibat. Nah, berapa orang yang terlibat dalam percobaan ini? Percobaan yang mana? Dalam kasus ini percobaan untuk mencari KM, wakil, dengan bendahara. Ada 3 posisi atau 3 orang yang akan terlibat. Berarti kalau mengacu pada aturan pengisian tempat, kita akan menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Karena orang yang terlibatnya 3 orang, kita akan membuat kotak 3. Nah, ini kalian tulis KM, ini wakil KM, ini bendahara. Sampai sini jelas? Sekali kalau tidak jelas bisa voice note ke Bapak. Lanjut. Setelah kalian menentukan berapa orang yang terlibat, kalian harus ingat juga berapa anggota seluruh dalam kejadian tersebut. Seluruh anggotanya kan ada 10 orang. Kan ini kejadian, ada 10 orang. Nah, setelah itu isi kotak-kotak ini dengan orang yang memungkinkan menjadi KM, wakil KM, dengan bendahara. Nah, di sini dari 10 orang siswa di kelas, logika kita main. Kalau yang namanya peluang lebih ke logika yang main. Di sini ada 10 orang. Berarti kalau akan menjadi KM, dari 10 orang siswa ini berkesempatan tidak di kelas menjadi KM? Tentu saja berkesempatan. Maka dari 10 orang siswa ini 10-10-nya berkesempatan menjadi KM. Jelas sampai sini?
Setelah kolom pertama terisi, kolom yang kedua, kalau untuk wakil KM berapa orang? Kalau kalian menjawab 10 itu salah. Karena di dalam kelas tidak mungkin KM-nya si A, wakilnya si A. Berarti logikanya sudah ada yang menempati satu orang menjadi KM, berarti yang belum mendapatkan posisi berapa orang? 9 orang. Kalau bendahara, ya karena 2 orang sudah menjadi KM 1, wakil 1, berarti yang belum menjadi apa-apa tinggal 8 orang lagi. Sampai sini jelas? Oke, setelah kolomnya semuanya diisi, kita tinggal kalikan. Berarti 10 kali 9 kali 8. 9 kali 8, 72 dikali 10 itu 720 kejadian. Berarti ada 720 kejadian terbentuk KM, wakil KM, dan bendahara dengan berbeda orang. Kalau tidak percaya kalian silahkan saja buat manual seperti ini. Pasangan manual kalian akan menemukan 720 kejadian. Nah, di dalam peluang yang terpenting itu banyaknya kejadiannya. Tidak ditanyakan siapa-siapanya yang terbentuk. Sampai sini jelas ya? Oke? Siap. Selanjutnya, Bapak punya contoh matematika. Biasanya sekriwet di matematika antara berapa banyak dengan jumlah anggota atau dengan anggotanya. Misalkan Bapak punya anggotanya yang tadi saja untuk pembuktian. Nah, Bapak punya himpunan bilangan yang terdiri dari 6, 7, 8. Nah, akan membentuk bilangan 2 angka. Nah, berarti kalau kita menggunakan aturan pengisian tempat, kita harus menentukan tempat yang harus disediakan. Nah, di sini percobaannya apa? Membentuk bilangan 2 angka. Oh, berarti kita harus membuat 2 kotak. Karena 2 angka berarti di sini disebut angka pertama, di sini disebut angka kedua. Nah, langkah kedua kalian harus menghitung atau ada berapa banyak anggota yang ada di dalam kasus ini. Karena terdiri dari angka 6, 7, 8, oh berarti anggotanya ada 3 anggota. 3 anggota. Lalu kita isi kolom kosong yang sudah tadi dibuat dengan berapa banyak anggota yang bisa berada di posisi yang seharusnya. Contoh, di sini karena bilangan 2 angka, berarti angka pertama, angka kedua. Berapa banyak angka yang bisa masuk di kolom pertama? Tentu saja 1. Angkanya salah satu dari si 6, si 7, si 8. Tapi kan 3 anggota ini semuanya bisa saja berkesempatan di posisi depan. Bisa si 6, bisa si 7, bisa si 8. Artinya 3-3-nya bisa. Nah, angka kedua gimana? Di sini tidak ada angka, tidak ada syarat khusus. Angkanya harus gimana yang jelas? Angka yang terbentuk itu harus 2 angka. Oh, berarti si 6, si 7, si 8 kalau sudah ada di posisi depan bisa saja di belakang juga. Oh, berarti berapa banyak anggotanya yang berkesempatan di posisi angka belakang? Ya 3 juga. Sehingga kalau kita kalikan itu ada 9 kejadian. Nah, pembuktiannya yang mana? Pembuktiannya di yang tadi tuh 9 kejadian tuh yang ini saja. Kalau tadi manual si 6 dengan 7 dipasangkan. Nah, kalau untuk sekarang dengan menggunakan aturan pengisian tempat, kita lebih mudah dan lebih cepat untuk menghitung banyaknya kejadian. Ini yang diperlukan. 9 kejadian. Jelas untuk aturan pengisian tempat. Nah, latihannya nanti akan Bapak berikan di grup kelas kalian. Bapak akan kirim ke KM
kalian isi latihannya, Bapak anggap pengisian latihan itu sebagai absensi kalian juga. Jadi kirim foto hasil pengerjaan kalian, kirimnya tong ka Bapak heula, tapi KM akan mengirimkan ke Bapak yang sudah dikumpulkan semua anak fotonya, kirimkan lewat email ke Bapak, bukan ke WA tapi lewat email. Perwakilan KM saja, tidak semua siswa harus mengirim via email. Jadi kalian kalau siswa yang lain kirim ke KM saja, dan KM yang menyetorkan ke Bapak. Itu dianggap kehadiran dan nilai juga untuk pertemuan pertama. Jelas ya? Ini untuk aturan pengisian tempat. Kita lanjut lagi. Ada 2 lagi dalam kaidah pencacahan itu. Yang 2 lagi itu yang kita sebut yang tadi nih. Pertama permutasi, dan yang kedua kombinasi. Nah, Bapak akan gabungkan saja bahasannya untuk hari ini, hanya sekedar mengenal dan bisa mengoperasikan aturan pengisian tempat, permutasi dan kombinasi. Nah, di sini permutasi dan kombinasi berbeda dengan aturan pengisian tempat untuk operasinya. Di dalam permutasi dan kombinasi, kita akan menjumpai istilah faktorial atau operasi faktorial. Ingat, faktorial bukan faktor, karena berbeda di dalam matematika. Faktorial itu seperti apa? Ini mungkin materi baru yang kalian kenal. Baru sebelumnya di SMP itu tidak ada, di kelas-kelas sebelumnya pun tidak ada. Nah, yang namanya faktorial itu apa? Kita ada bilangan, misalkan ada 4 diikuti tanda seru. Nah, tanda seru ini yang disebut faktorial. Jadi dibacanya tanda seru ini faktorial, 4 faktorial. Tentu saja nilainya pun berbeda dengan angka yang tidak dibarengi dengan tanda seru. Nah, kalau 4 biasa ya 4 nilainya. Tapi kalau 4 faktorial itu seperti apa? Operasinya kalian di dalam faktorial itu